Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika kebangkitan Islam tidak bergantung pada sosok yang belum muncul, tapi bergantung pada dirimu. Ya, kamu. Apakah kita terlalu banyak menunggu hingga lupa bahwa kita punya tugas besar yang harus dijalankan sekarang? Saudaraku, para pejuang Islam, sudah terlalu lama sebagian umat ini tertidur dalam penantian, menunggu sosok yang mereka yakini akan menjadi pahlawan penentu. Sosok yang akan menegakkan keadilan, menyatukan umat, dan membawa kejayaan Islam kembali seperti masa-masa emas dahulu. Sosok itu adalah Imam Mahdi. Tapi, bagaimana jika selama ini kita keliru dalam memahami misi besar kebangkitan Islam? Apakah kita harus menunggu hingga Imam Mahdi muncul, baru kemudian mulai bergerak? Baru kemudian menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi? Baru kemudian belajar ilmu agama, berdakwah, atau memperjuangkan kebenaran? Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah, seorang ulama besar abad ini, menyampaikan suatu kenyataan yang amat penting, namun seringkali luput dari perhatian umat. Beliau berkata, "Ketahuilah, banyak kaum muslimin yang telah melenceng dari kebenaran dalam memahami masalah ini. Di antara mereka, ada yang meyakini bahwa negara Islam tidak akan berdiri kecuali dengan munculnya Imam Mahdi. Ini adalah khurafat, kesalahan fatal yang dilemparkan setan ke dalam hati mereka yang awam, terutama dari kalangan sufi." Saudaraku, ini bukan sekadar kritik. Ini adalah tamparan lembut yang menyadarkan bahwa kita telah terjebak dalam zona nyaman penantian. Kita duduk menunggu takdir bergerak sendiri, padahal Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk pasif. Syekh Albani menegaskan, tidak ada satupun hadis sahih tentang Imam Mahdi yang menyatakan bahwa umat Islam harus menunggu kemunculannya untuk mendirikan negara Islam. Justru, dalam hadis-hadis tersebut, Nabi Muhammad memberi kabar gembira akan munculnya seorang laki-laki dari keturunannya yang akan memerintah dengan keadilan dan berpegang pada hukum Islam. Tapi, dia bukan satu-satunya harapan. Dia hanyalah salah satu dari sekian banyak pembaharu yang Allah utus pada tiap permulaan abad. Lalu, jika Imam Mahdi adalah seorang pembaharu, sebagaimana para ulama besar di masa lalu, seperti Umar bin Abdul Aziz, Imam Syafi'i, atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka seharusnya keberadaan Imam Mahdi tidak membuat kita diam menunggu, tapi justru memotivasi kita untuk ikut mengambil peran. Mari kita renungkan, apa yang bisa Imam Mahdi lakukan jika beliau muncul di tengah umat yang terpecah belah seperti saat ini? Apa yang bisa dilakukan seorang pemimpin jika umat yang ia pimpin saling membenci, saling menyalahkan, dan bahkan menjadikan para ulama sebagai simbol perpecahan, bukan persatuan? Syekh Albani menyatakan dengan tegas, tentunya Imam Mahdi tidak akan mampu mendirikan negara Islam secara instan. Dia harus menyatukan pandangan umat, mengumpulkan mereka dalam satu barisan, dan ini memerlukan waktu yang panjang. Lalu, apakah kita hanya akan menunggu waktu panjang itu berjalan tanpa berbuat apa-apa? Apakah kita akan duduk bersila, berdoa, lalu berharap Imam Mahdi datang dan menyelesaikan semua masalah umat dalam sekejap? Tidak, saudaraku. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 105, Allah berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu." Katakanlah, Muhammad, beramallah kalian, maka Allah dan Rasul-Nya akan melihat amal kalian itu. Perintah ini bukan untuk esok hari, bukan untuk masa depan yang belum tentu kita temui, tapi untuk hari ini, untuk sekarang. Allah tidak menyuruh kita menunggu, Allah menyuruh kita beramal. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita merasa kecil, merasa tak punya pengaruh. Tapi ingatlah,
para pembaharu dalam sejarah Islam tidak selalu memulai dari atas. Mereka memulai dari akar, dari masyarakat, dari perubahan diri sendiri. Bayangkan jika setiap muslim berusaha memperbaiki dirinya, menuntut ilmu syar'i, menjaga sholat, menjauhi maksiat, menjaga lisannya, berdakwah sesuai kemampuan, lalu membangun keluarganya di atas Islam, menumbuhkan anak-anak yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, menebar nilai-nilai Islam di lingkungan sekitar. Bukankah itu pondasi kebangkitan yang sesungguhnya? Jika nanti Imam Mahdi benar-benar datang, maka umat sudah siap, sudah tersusun dalam satu barisan, sudah tegak pilar-pilar Islam di dalam hati mereka. Dan Imam Mahdi hanya tinggal memimpin perjuangan mereka menuju kemenangan. Namun, jika Imam Mahdi belum juga datang di zaman kita, maka kita tetap tidak sia-sia. Kita telah menjalankan amanah kita sebagai umat Muhammad. Saudaraku, lihatlah sejarah. Rasulullah sendiri membutuhkan waktu 23 tahun untuk membangun masyarakat Islam. Dari segelintir orang di Makkah, beliau menyusun umat, menyatukan hati-hati yang keras, membersihkan akidah dari syirik, membina jiwa-jiwa lemah menjadi kuat, dan akhirnya menegakkan negara Islam di Madinah. Apakah kita berpikir Imam Mahdi akan bisa melakukannya dalam waktu yang lebih singkat? Tidak mungkin. Dan inilah saatnya kita berhenti menunggu. Saatnya kita beranjak dari lamunan dan mulai membenahi diri. Mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang. Bayangkan, jika anak-anak kita kelak tumbuh sebagai generasi pembela Islam, jika masjid-masjid kembali makmur, jika ilmu agama kembali menjadi prioritas utama umat, jika ulama dihormati, bukan dicaci, itulah kemenangan. Dan saat itu, bila Imam Mahdi datang, dia akan tersenyum, karena umat telah siap dipimpin, umat telah bergerak bahkan sebelum ia datang. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita tidak butuh mukjizat untuk mulai berubah. Kita hanya butuh kesadaran bahwa Islam ini milik kita bersama. Dan kebangkitannya tidak bisa ditunda. Jangan jadikan hadis tentang Imam Mahdi sebagai alasan untuk malas berjuang. Jangan gantungkan tanggung jawab di pundak orang yang belum datang. Ingatlah, setiap langkah kecil kita, setiap ilmu yang kita pelajari, setiap dakwah yang kita sampaikan, dan setiap kebaikan yang kita lakukan akan dihitung oleh Allah. Dan bisa jadi, kaulah bagian dari para pembaharu yang disebutkan Nabi, mereka yang akan membangkitkan kembali cahaya Islam sebelum datangnya Imam Mahdi. Maka bangkitlah, gerakan hatimu, gerakan keluargamu, gerakan sekitarmu, karena kebangkitan Islam dimulai dari dirimu. Jangan tunggu Imam Mahdi untuk menjadi pejuang. Jadilah pejuang yang dirindukan Imam Mahdi. Jika video ini menyentuh hatimu, bantu kami menyebarkan pesan ini. Klik tombol suka, bagikan ke orang-orang tercinta, dan jangan lupa subscribe channel Mukmin Studio Official untuk konten dakwah yang membangkitkan semangat dan imanmu. Semoga Allah mencatat kita sebagai bagian dari para pembela agamanya. Amin.